Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Aulia Arifin dari kelas 11 MIPA 3 SMA 6 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi PKN yang berjudul Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam NKRI. Pertama-tama, saya akan membahas dulu apa sih arti dari persatuan dan kesatuan. Persatuan itu bermakna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan itu keadaan yang merupakan satu keutuhan. Selanjutnya saya akan membahas konsep kesatuan, yaitu yang pertama ada konsep alamiah. Konsep alamiah itu terdiri dari letak geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Lalu yang kedua itu ada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu saya akan membahas konsep wawasan Nusantara. Sebelumnya saya akan membahas dulu apa sih wawasan Nusantara itu. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara memiliki tujuan, yaitu mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi dari semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, konsep wawasan Nusantara ini terdiri dari 4, yaitu 1. Negara kepulauan, yang kedua manunggalnya wilayah laut, darat, dan udara, yang ketiga laut dan perairan merupakan wilayah pokok, dan yang terakhir laut bukan pemisah daratan. Perwujudan konsep kesatuan bangsa sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, keutuhan wilayah nasional dengan segala isi kekayaan merupakan kesatuan wilayah. Yang kedua, bangsa Indonesia, suku, bangsa, agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Yang ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu. Yang keempat, Pancasila sebagai salah satu falsafah serta ideologi. Dan yang terakhir, kehidupan politik di Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu. Yang kedua, budaya Indonesia adalah satu. Lalu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara harus tersedia secara merata. Yang kedua, perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa. Dan yang kedua, tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara. Integrasi merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda, sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor dari integrasi yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua UUD NKRI tahun 1945, yang ketiga Sang Saka Merah Putih, yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, yang keenam Sumpah Pemuda. Nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi pada negara. Patriotisme yaitu merupakan rela mengorbankan hal demi negara. Faktor-faktornya itu karena rasa cinta terhadap tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, berjiwa pembaharu, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan tidak kenal menyerah. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Yang pertama, konsep NKRI menurut UUD 1945 dan keunggulan NKRI. Keunggulan NKRI. Yang pertama, jumlah potensi penduduknya besar. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial budaya. Yang ketiga, mempunyai konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, memiliki semangat Sumpah Pemuda. Dan yang kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayah yang sangat strategis. Dan yang terakhir, memiliki keindahan alam yang sangat indah. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Yang kedua, tentu saja Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh.
Dan yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu kebinekaan atau keberagaman. Keberagaman dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali. Tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua, geografis. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Lalu melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Lalu pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang berpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Lalu, cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air dengan cara menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Lalu, membina persatuan dan kesatuan, yaitu menyelenggarakan kerjasama antar daerah, menjalin persahabatan antar suku bangsa, dan memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. Lalu, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan sebagai berikut, yaitu partisipasi tenaga dan partisipasi pikiran. Lalu menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara saya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa terkait posisi saya sebagai generasi muda adalah menanamkan pandangan positif terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga keberagaman tersebut menjadi kekayaan dan kekuatan tersendiri di mata saya. Sehingga keberagaman tersebut harus saya jaga dan rawat agar tercipta hidup yang harmonis. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.